Jamaah tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Tuhan semesta alam, yang dimana Ia telah memberikan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini, dimana Ia telah memberikan kita kesehatan, nikmat Islam serta hidup. Yang kedua, tidak lupa pula jangan pula lupa untuk salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan hingga saat ini, di mana kita mengenal Islam. Jamaah tarawih rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai sahabat terakhir yang bernama Abu Sufyan. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya yang berjudul Al-Siqat. Di suatu ketika Abdullah bin Muhammad berada di sebuah perbatasan. Ia melihat seorang lelaki yang matanya sudah buta, tangan dan kakinya sudah tidak ada. Tapi dari mulut lelaki itu ia berkata, "Ya Allah, berikanlah aku nikmat untuk mensyukuri ilmu." Abdullah bin Muhammad menyambangi lelaki tersebut lalu bertanya, "Wahai saudaraku, nikmat mana yang kau syukuri?" Lelaki itu menjawab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya jika Allah ingin menjatuhkan langit kepadaku, niscaya aku akan hancur. Jika Allah ingin menutupkan gunung kepadaku, niscaya aku akan hancur. Jika Allah ingin menenggelamkan lautan kepadaku, niscaya aku akan tenggelam. Maka tidak ada yang bisa aku lakukan selain bersyukur kepadanya." Abdullah bin Muhammad pun kembali bertanya, "Bersyukur atas apa, wahai saudaraku?" Lelaki itu menjawab, "Wahai saudaraku, bukankah aku masih memiliki mulut yang masih bisa bersyukur kepadanya, yang masih bisa berzikir kepadanya. Selain itu aku juga memiliki seorang anak yang selalu membantuku dalam beribadah." Abdullah bin Muhammad pun menanya, "Di mana anakmu sekarang?" Lelaki itu menjawab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya anakku telah hilang beberapa hari ini. Wahai saudaraku, bisakah engkau mencarikan anak itu untukku?" Abdullah bin Muhammad pun menyanggupi permintaan lelaki tersebut. Setelah beberapa saat yang mencari, Abdullah bin Muhammad menemukan anak lelaki tersebut dalam kondisi wafat. Abdullah bin Muhammad pun kembali datang ke lelaki tersebut lalu bertanya, "Wahai saudaraku, pernahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam?" Lelaki itu menjawab, "Iya, aku sudah pernah mendengarnya." Abdullah bin Muhammad kembali bertanya, "Sesungguhnya ia telah diberikan dengan berbagai cobaan, ia telah diberikan dengan diambil segenap hartanya, bagaimana sikapnya?" Lelaki itu menjawab, "Ia bersabar, wahai saudaraku." Abdullah bin Muhammad pun kembali bertanya, "Sesungguhnya ia telah diberi cobaan dengan diambil nyawa anak-anaknya, bagaimana sikapnya?" Lelaki itu menjawab, "Ia bersabar, wahai saudaraku." Abdullah bin Muhammad pun kembali bertanya, "Sesungguhnya ia telah diberi dengan begitu banyak penyakit yang tidak ada obatnya, bagaimana sikapnya?" Lelaki itu menjawab, "Ia bersabar, wahai saudaraku." Kini lelaki itu bertanya, "Wahai saudaraku, bisakah engkau memberitahu aku di mana anakku sekarang?" Abdullah bin Muhammad pun menjawab pertanyaan lelaki tersebut. Ia berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah menemukan anakmu dalam kondisi wafat karena diterkam oleh binatang buas." Mendengar perkataan Abdullah bin Muhammad, apa yang dilakukan lelaki tersebut? Apakah ia menyalahkan Allah? Tidak, ia hanya berkata, "Alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya engkau tidak ingin memberikan keturunan yang kepadamu yang kau akan bermaksiat kepadamu." Setelah mengatakan hal itu, lelaki itu pun meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ada dua poin penting yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Poin yang pertama adalah sabar. Mungkin kebanyakan dari kita hanya mengetahui bahwa sabar hanya menahan amarah. Padahal sabar adalah menahan diri dari rasa emosi, menahan lisan dari keluh kesah, menahan perbuatan dari segala perbuatan tercela. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Adapun begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari bersabar, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar.
Maksud dari ayat ini, Allah pasti akan selalu menolong orang-orang yang bersabar. Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, Innaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dari ayat ini Allah berfirman bahwa orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya. Dari surah ayat Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75, Ulaika yujzauna ghurfatan bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Bahwa orang-orang yang bersabar akan diberikan tempat yang paling tinggi, yaitu di dalam surga, dan ia akan disambut dengan penghormatan dan salam. Poin yang kedua adalah bersyukur. Syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia telah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pula ingkar kepadaku. Ada begitu pula hikmah yang bisa kita ambil dari bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau ingkar, niscaya azabku akan sangat berat. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, walaupun ada begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari bersabar dan bersyukur, namun mengapa ketika kita diberi sedikit saja cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bersyukur dan bersabar? Kita mengeluh kepadanya, kita menyalahkannya. Padahal cobaan yang Allah berikan kepada kita hanya sebagian kecil cobaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi kita, kepada Nabi Muhammad alaihissalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Ayyub alaihissalam atas segala cobaan yang ia terima, kepada Nabi Nuh alaihissalam atas perilaku anak dan istrinya, kepada Nabi Musa alaihissalam atas kejahatan Firaun, dan begitu banyak lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi musibah, hendaklah kita selalu bersabar dan bersyukur. Jika ada yang kau mau, jika ada yang Bapak Ibu mau tapi Allah tidak mengabulkan, bukan Allah pelit. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Allah ingin melihat usaha kita lebih lagi. Allah ingin selalu kita bersamanya. Demikian ceramah yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Fa'tadilu ya ulul absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.